Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Yang menjadikan titik berat dia menentukan bahwa di akhirnya, pada ujung akhirnya dia tetap memutuskan untuk berpisah. Tanggapan saya sebagai sahabat dan saya itu udah bagian juga dari keluarganya Ola, pasti sedih ya. Siapa yang nggak sedih gitu? Kasus ini sangat saya sebagai sahabatnya prihatin lah dengan kondisi yang menyebabkan terjadinya hal ini gitu kan. Tapi itu kan kembali lagi ke mereka ya, ke Olanya, ke suaminya. Karena ini mungkin dan menurut saya pun bukan mungkin ya, pasti sudah dipertimbangkan dengan sangat-sangat matang gitu. Dan saya dulu udah sempat juga bicara dengan Ola gitu kan. Ya gitulah, pasti prihatin ya. Kalau ditanya apa tanggapannya, saya prihatin. Saya hanya mendoakan ini yang terbaik menurut Ola dan Alvar gitu. Dan pastinya sudah dipikirkan dengan matang. Tapi dokter kan maksudnya Kak Ola sempat cerita nggak sih ke dokter sebelumnya soal gonjang-ganjing rumah tangga itu seperti apa nih? Kalau untuk masalah itu secara garis besarnya pastilah cerita gitu. Karena kan dia juga perlu teman untuk dia sharing, untuk berbagi kondisi dia gitu, untuk meluangkan. Kalau kita bercerita kan biasanya kita sedikit agak longgar ya perasaan dari dan pasti mereka cerita Ola, tapi kan itu nggak bisa disampaikan secara detail ya. Tapi berarti udah lama maksudnya dokter keputusan Kak Ola ini untuk menggugat cerai Alvar udah dari sebelum pandemi kah atau dari kapan? Udah sangat lama ya. Kalau sangat Saldi itu dari sebelum pandemik. Kita pandemiknya udah 2 tahun. Jadi berarti ini benar-benar sudah dipikirkan dengan sangat matang, dan dia udah coba serumah, udah coba pisah rumah juga, dan itu dalam jangka waktu yang tidak singkat ya. Dan pasti udah sangat-sangat pertimbangkan bagaimana efek yang akan terjadi kalau dia pisah. Dan dia juga udah coba pisah ranjang gitu kan, udah pisah rumah. Jadi situ kan dia udah ngerasain, oh kalau saya pisah rumah kondisi anak kan bolak-balik. Jadi kalau nggak salah waktu itu dibagi juga tuh anak, seminggu di Ola, seminggu di Alvar. Dan di situ dia mencoba, kalau menurut saya mencoba merasakan apabila dia pisah dengan suaminya, posisi ini yang akan dialami. Dan itu dia udah coba dari awal pandemik, dari pertama dia pisah. Jadi pas dia udah ada rasa ketidakcocokan sesama pasangan suami istri, dan akhirnya dia mencoba untuk pisah rumah. Dan dia juga udah mengalami fase yang mana anak-anak itu terpisah pada waktu saat dengan suaminya, dan itu udah dia coba gitu. Dan ternyata mungkin dengan berjalannya waktu, mungkin ketidakcocokan atau apapun alasan mereka untuk berpisah, itu menjadi titik temu bahwa ini dia akan memutuskan fight, dia pisah gitu. Tapi ada nggak sih maksudnya dokter momen-momen dimana Kak Ola tuh cerita sambil nangis, sambil udah nahan, sambil dia bingung gitu maksudnya mau ceritanya mulai dari mana sama dokter atau sama temen? Ya pastilah waktu itu dia sempat nangis. Nah, apalagi waktu dia memutuskan pisah itu waktu saya mengadakan ulang tahun birthday party surprise buat Ola. Dan situ dia sangat-sangat menangis dan di depan teman-teman semua, karena menurut saya pastilah wanita mana yang nggak menangis, karena itu adalah keputusan berat yang bukan hanya menyangkut untuk diri dia pribadi, sekarang udah anak-anak, pasti itu jangka panjangnya pasti akan terpikir gitu. Pasti dia menangis lah ya, pasti sedih, pasti apapun yang diputuskan ini bukan keputusan yang sebelah pihak. Mungkin mereka sudah berbicara, sudah berkomunikasi secara berdua gitu. Dan keputusan ini menurut saya, mungkin menurut dia adalah keputusan mereka berdua ini adalah yang terbaik buat mereka ke depan dan buat anak-anak. Tapi dokter maksudnya sempat nggak sih teman-teman tuh nyaranin untuk jangan gitu tahan atau segala macam, atau mungkin
sempat minta saran sendiri nggak sih Kak Ola ke dokter atau apa yang sempat dokter saranin juga? Jadi saya pernah bilang awal-awal ke Ola bahwa kalau bisa dipertahankan Ola, kita pasti semua orang pasti akan mencoba berusaha em, menyarankan untuk mempertahankan. Tapi beberapa mungkin yang ketidakcocokan itu yang Ola cerita ke saya, mungkin saya tidak bisa cerita di sini. Itu yang menjadi titik berat buat dia, yang terberat yang tidak bisa dia terima ketidakcocokan itu, walaupun mau sifat maupun apapun itu yang saya tidak bisa cerita di sini, yang menjadikan titik berat dia menentukan bahwa di akhirnya pada ujung akhirnya dia tetap memutuskan untuk berpisah gitu. Tapi kalau udah sempet ngobrol juga nggak sih sama anak-anaknya soal iya nih kita kayak gini gitu kok kondisi hubungan ayah dan ibunya sempet cerita nggak sih? Pastilah, kan anaknya yang satu udah besar ya, dia udah mengerti kondisi yang dia udah pisah sama papanya, dia dibawa ke papanya seminggu, dia seminggu, itu kan pasti itu anak kan bertanya, pasti akan ada pertanyaan dari si anak, apalagi anak yang sudah besar kan, dan itu pasti ada pertanyaan. Dan saya merasa hal itu juga sudah diputuskan dan sudah dicoba sama Ola untuk sebelum memutuskan untuk menyatakan dia pisah. Nah, itu saya kalau nggak salah dia itu lebih dari setahun dia pisah rumah dengan kondisi anak bergantian. Tapi Ola ini sangat dewasa, sangat bijaksana, memutuskan ini tidak berantem sama suaminya karena dia tidak mau berantem, tidak mau ribut-ribut, tidak saling menyalahkan, tidak saling memojokkan satu sama lain. Itu menurut saya dia sangat dewasa. Karena orang kan karena emosional sehingga salah satu merasa dipersalahkan. Kalau saya lihat Ola, dia tidak begitu. Dia tetap, karena kalau menurut dia pemikirannya adalah ini tetap bapak dari anak-anaknya yang akan menjadi figur dari anak yang harus dihormati dan harus tidak, bukan satu orang yang harus dipojokkan gitu. Karena mungkin dalam rumah tangga itu kita, bukan kan Ola aja, saya dan suami pun ada plus minusnya, itu ada, semua orang pasti ada plusnya ada minusnya. Dan mungkin ini yang menyebabkan Ola ada sesuatu yang mulut Ola terberat yang untuk disatukan ketidakcocokan itu yang tidak bisa dia tolerir pasti, sehingga dia memutuskan fight ini. Dan itu tidak bukan dalam waktu yang sangat singkat, itu saya bilang tuh udah lebih dari 2 tahun dari sebelum pandemik gitu. Dan itu kan berarti waktu yang cukup panjang gitu. Dan ini pun juga mungkin dia udah alamin dari pertama-tama dia menikah berapa tahun baru kan. Kalau kita menikah bukan kan Ola, saya pun suami istri sampai sekarang yang udah perkawinannya 25 tahun aja, itu masih banyak hal yang baru yang kita tidak tahu, yang ternyata sifat dari pasangan kita. Dan dalam kondisi ini kita kan masih bisa masih bisa saling mencocokkan gitu kan. Apalagi Ola kan perkawinannya baru, masih belum seberapa dengan saya, dan itu pun masih dalam fase pencocokan sebenarnya. Saya yang udah 25 tahun aja masih tahap pencocokan gitu kan. Tapi tetap Ola ini sangat wise menurut saya, sangat bijaksana memutuskan ini tanpa ribut, tanpa bermusuhan. Karena menurut saya itu yang terbaik yang Ola harus lakukan. Karena kan suami istri ada anak gitu, anak itu kan harus ada tanggung jawab secara dunia akhirat, ada pertanggungjawaban dari kedua orang tua. Apalagi suaminya punya anak perempuan, suatu saat menikah butuh suaminya juga yang harus ayah yang menikahkan anak kan kalau di Islam gitu. Tapi dokter ngomongin tadi sempat pisah rumah, Ya. sempat berapa tahun pisah rumah, Ya. terus sempat memutuskan untuk balik lagi nggak sih, dijemput ke Alfar atau seperti apa, sampai akhirnya berusaha buat membaiki, tapi nyatanya nggak bisa, nyerah juga gitu karena mungkin ke Alfar itu seperti itu. Jadi dalam perkataan sih memang pasti ada untuk berusaha rujuk serumah. Tapi kan itu yang saya bilang tadi, ada poin-poin kan. Kalau kita kan berhadapan dengan orang, kalau kita memutuskan sesuatu kita ada listnya. Aku udah bilang sama Ola, kita harus list Ola apa manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi Ola list tuh satu-satu.
dia kebaikannya ini. Negatifnya apa? Ini. Dan itu hanya Ola dan suaminya yang tahu, Opar yang tahu. Nah, dalam list itu Tanya lagi ya. Iya. Oke, rolling. Dokter mungkin sempat Kak Ula kan tadi sempat Ah. pisah nih Bang, sama suami. Mungkin sempat pergi terus sempat balik lagi nggak sih? Atau ada tindakan dari Kak Ofar yang buat memperbaiki semua itu seperti apa nih dokter? waktu pas dalam masa masa perpisahan yang pisah rumah itu pasti adalah dua belah pihak ketemu berusaha untuk menyatakan pengen rujuk, apalagi di pihak Opar ya. Dan memang setiap rumah tangga itu pasti ada yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau menurut saya. Cuman ini masalah bisa terima nggak salah satu pasangan kita mempunyai hal yang sesuatu yang apapun itu yang kita tidak bisa tolerir atau tidak bisa terima. Nah, sampai batas mana kita bisa menerima kondisi orang lain gitu kan, untuk kita terima. Dia masuk. Kami informasikan dari Anda umat muslim yang sedang Oh, udah buka puasa ya? puasa. Kini waktu berbuka puasa telah tiba. Kami atas nama manajemen Senayan City mengucapkan selamat berbuka Udah bagi buka. Anda yang menjalankannya. Terima kasih dan selamat menjalankan. Jadi memang dalam fase perpisahan itu pasti ada lah pengen rujuk, pengen mencoba lagi, itu pasti ada siapapun. Tapi memang sudah ada keputusan ini berarti memang ini adalah menurut mereka yang terbaik buat mereka berdua gitu. Dokter mohon maaf, bener nggak sih kalau ada kabar adanya orang ketiga gitu atau Kak Ofar yang selingkuh, makanya Kak Ola berani untuk memutuskan gugatan cerai ini, bener nggak sih dokter? Kalau itu saya nggak berani umbar di sini karena itu hal yang sangat sangat pribadi ya, sangat prinsip, dan itu mungkin kalau itu bisa ditanyain langsung ke Ola dan Afarnya gitu, karena saya sebagai sahabatnya pasti akan selalu menjaga mereka berdua karena dua-duanya itu adalah sahabat saya dan sudah saya anggap keluarga sini, sudah saya anggap adik saya sendiri gitu. Tapi soal kabar KDRT juga itu bener nggak sih dokter? Kalau KDRT sih saya belum pernah dengar ya, dari pihak Ola pun juga belum. Tapi memang ini hanya mutlak kalau menurut saya itu ada hal ketidakcocokan yang mungkin salah satu udah berusaha untuk memperbaiki, ternyata bagaimana kita menerimanya. Kadang-kadang kan orang berubah tapi sifat-sifat dasar itu kan ada, dan mungkin ada salah satu yang menurut Ola terberat yang dia ketidakcocokan itu tidak bisa dia tolerir gitu. Pasti kan ke situ ujung-ujungnya. Apapun itu gitu. Pasti ada ketidakcocok yang dia tidak gue nggak bisa nih begini gitu. Jadi gue harus fight menyatakan pisah, karena kalau terlalu, saya juga bilang sama Ola harus pikir matang-matang. Anak ini hal bukan yang simpel yang harus dengan secepat itu diputusin gitu. Dan memang ini dia cukup memakan waktu cukup lama untuk memutuskan. Dan saya bilang umur Ola juga masih muda, harus pikir matang-matang. Kalau memang mau pisah, ada sesuatu yang tidak putuskan sekarang karena dia masih muda. Kalaupun karena jangan sampai berlarut-larut sehingga ini menunggu dia misalnya umur udah berumur tua misalnya contoh, tapi udah tahu nih ini tidak akan terselesaikan dan akan terulang. Fight, putuskan sekarang gitu. Jangan tunggu berlama-lama karena nanti semakin banyak yang disakiti dan tersakiti gitu. Jadi supaya hubungannya tetap baik ya memang harus dipikirkan dengan matang, diputuskan dengan bijaksana, dengan yang sudah tahu nih konsekuensi yang akan terjadi setelahnya gitu kan. Nah itu memang Allah udah pertimbangkan sih. Komunikasi terakhir dengan Kak Ola sendiri akan hadir nggak sih di sidang nanti gitu? Harusnya sih dia hadir ya, walaupun pakai pengacara, tapi sebaiknya saran saya sih ikut hadir untuk persidangan ini, karena kan ini menyangkut keputusan yang dia udah ambil sendiri, dan kalau kita udah mengambil keputusan kan pasti ada konsekuensinya. Kita harus bersidang, kita harus dipanggil pengadilan sebagai masyarakat yang ikut aturan. Harusnya sih saran saya ikut ya.
Silakan. Psikiater juga masih untuk bisa memutuskan hal ini, untuk bisa ngebenerin perasaan dia yang sakit hati mungkin sama Kak Oka atau seperti Ola sih nggak sampai ke psikiater khusus ya, tapi dia punya psikolog ya teman-temannya gitu. Dia pasti akan bertanya dengan dari ustadz pun dia bertanya, dari sahabatnya, dari keluarga, pasti adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memberi support untuk diri dia bahwa apakah keputusan ini yang benar, yang terbaik buat dia dan anak-anak dan keluarga gitu. Dan itu kan nggak simpel, semua orang pasti dia akan bertanya gitu. Apalagi ada ustadznya, ada teman-teman yang psikolog juga untuk dia sharing afternya. Sebenarnya after perceraian itu kan banyak banget yang masalah-masalah terjadi. Itu dia udah berdiskusi dengan beberapa orang dan memang itu menurut dia itulah untuk healing yang terbaik buat dirinya. Dokter, maksudnya sebelum Kak Ola memutuskan itu apa sih maksudnya yang diminta Kak Ola selain cerai, mungkin hak asuh anak atau mungkin ada harta gono gini atau seperti apa nih? Kalau setahu saya sih cuman masalah anak ya, harta gono gini mungkin mereka bisa secara berdua menyelesaikannya tanpa menggugat dengan hal yang tidak bagus gitu. Kalau masalah anak dan mereka pun, Ola pun juga sangat wise. Dari perpisahan rumah aja mereka udah bagi dengan sangat-sangat bijaksana. Berapa hari ikut suaminya, berapa hari ikut Ola, dan pada event-event tertentu mereka harus bersama, kayak ulang tahun anaknya dia bisa hadir bersama. Dan itu dia udah jadi apa yang akan terjadi setelah perpisahan itu dia udah bikin itu sebelumnya. Jadi pada waktu event harus ada berdua hadir, ya mereka berdua hadir. Buktinya di ulang tahun anaknya dua-duanya hadir gitu kan. Dan untuk hal yang bisa sekolah yang mereka hadir. Dari artinya apa? Dia sebelum ini udah merasakan itu duluan. Jangan jeklek gitu. Pas waktu kita ada, kalau baru-baru kan cepat mutusin itu kan pasti. Silakan. Jadi sebelum memutuskan itu pasti ada fase yang orang merasa ternyata begini ya rasanya gitu kan. Tapi karena dia udah menjalani itu, kayak dia udah bikin skenario-nya dulu gitu, udah dia rasain, ternyata memang berat. Pada waktu Ola udah bilang sama saya, berat dok, pada waktu saya pisah dengan anak, waktu ikat suami itu bukan hal yang tidak gampang untuk dia menerima. Tapi dengan berjalannya waktu, dia udah coba bertahun kan, setahun lebih, 2 tahun kalau saya bisa. Dan itu dia udah merasakan, pada saat dia tidak sama suaminya, atau pada saat anak berada di tangan suaminya, dia healingnya itu udah terbentuk gitu. Jadi imunnya itu udah terbentuk, jadi dia nggak kaget lagi pada saat itu walaupun pada waktu itu belum tahu keputusannya mau pisah, tapi dia sudah merasakan. Jadi pada dia memutuskan mau pisah, dia tuh udah merasakan anak pisah dari dia tuh apa rasanya, bagaimana dia tanpa anaknya pada saat itu, berapa hari kan ikut suaminya. Dan itu hal yang terbaik yang dia lakukan menurut saya, karena dia nggak yang kaget langsung shock, yang langsung kan biasanya pasca perceraian itu kan pasti ada shock ya, ada trauma buat kita sendiri pasti gitu. Dan ternyata ini menyelesaikan masalahnya dengan baik sih menurut saya. Hebat sih Ola. Mungkin terakhir dokter, support atau pesan atau apa nih maksudnya yang bisa dokter bantu untuk Kak Ola sendiri biar bisa melewati ini? Ya saya cuma bantu bisa supaya Ola membantu membahagiakan dia, membantu meringankan beban pikirannya, bisa dengan membahagiakannya. Kayak kemarin kita tetap perhatian sama Ola, tetap kasih sayang sama Ola, karena saya udah bilang Ola sampai kapanpun saya tetap bersama Ola. Dan saya bilang pada titik terendah Ola pun saya akan ada di belakangnya gitu, karena saya itu memang merasa dekat banget sama Ola. Jadi apapun saya udah bilang sama Ola, jadi support saya buat Ola selama-lamanya, selama hidup saya akan selalu support Ola gitu. Oke, dokter, terima kasih. Kemudian